Oke, selamat datang teman-teman semua. Gua mau mulai video ini dengan jujur dulu, biar dari awal kita satu frekuensi. Jadi gua selain ngoceh di YouTube, salah satu sumber penghasilan gua untuk menghidupi satu istri dan dua anak kembar gua sampai hari ini adalah dari jual beli iPhone second. Jangan bayangin yang macam-macam cuy. Gua masih miskin, belum selevel sama Putra Siregar, Sefriko dan Koh Chun. Bukan juga seorang importir besar, bukan pemain besar, tapi pedagang kecil yang hidup dari selisih tipis dan kepercayaan pembeli. Dan justru karena gua adalah seller, gua merasakan langsung apa yang menjadi keresahan seller-seller dan store kecil di beberapa daerah seperti gua dan teman-teman gua, tapi jarang banget dibahas secara serius. Kita semua tahu cuy, di Indonesia iPhone itu dijual lewat banyak jalur, ada yang resmi, garansi iBox, atau distributor resmi yang lain. Dan ada juga yang biasa kita sebut sebagai iPhone Inter atau garansi internasional, yang beredar luas di marketplace, grup jual beli, dan toko-toko kecil. Itu bukan rahasia umum lagi. Ini realitas pasar yang sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Bahkan sebelum aturan IMEI seketat sekarang. Selama ini relasi antara negara, pasar, dan masyarakat itu walaupun abu-abu masih relatif berjalan. Orang tahu resikonya, penjual jelasin kondisinya, pembeli atau seller ambil keputusannya sendiri. Nah masalahnya mulai muncul ketika belakangan ini di beberapa kota terjadi pencekalan dan penindakan terhadap iPhone garansi internasional atau iPhone Inter cuy. Yang dilakukan oleh beberapa oknum dari bukan cuma sekedar pemblokiran IMEI cuy, tapi sampai ada penggerebekan, penyitaan, bahkan pembeli dan penjual kecil ikut keseret gitu loh. Dan seperti biasa cuy, kalau udah kesenggol sama yang namanya orang-orang berseragam, ujung-ujungnya duit yang berbicara untuk harga dari sebuah kebebasan. Dan di titik ini, sebagai orang yang ada di lapangan, gue mulai punya keresahan. Bukan karena gue ikut-ikutan jualan Inter, gue gak pernah jualan Inter cuy, bukan karena gue takut juga, tapi gue gak mau uang hasil jerih payah gue beri secara cuma-cuma untuk oknum serakah karena aturan yang gak jelas atau abu-abu. Karena pertanyaannya bukan lagi soal suka atau tidak suka iPhone Inter cuy, bukan juga soal harusnya jual atau beli resmi atau enggak, tapi soal kejelasan hukum dan konsistensi negara. Kalau emang iPhone Inter itu barang ilegal, pertanyaan logisnya kemudian ilegal menurut aturannya mana? Kenapa penindakannya nggak serentak di seluruh Indonesia? Dan yang paling penting, kenapa yang dikejar justru penjual dan pembeli kecil, bukan dari jalur masuknya, dari hulunya? Karena dari sudut pandang orang lapangan seperti gua cuy, yang gua lihat hari ini ada satu masalah besar, aturannya ada, tapi penegakannya nggak seragam. Dan ketika hukum nggak diterapkan secara konsisten, disitulah keresahan muncul. Pasar jadi takut, pedagang kecil jadi was-was, pembeli jadi bingung gitu ya. Ini salah atau enggak sebenarnya gitu kan. Nah di video ini gua nggak mau teriak-teriak, gua nggak mau menyalahkan siapapun secara membabi buta gitu ya. Gua cuma mau ngajak kita mikir bareng, pakai akal sehat kita masing-masing. Sebenarnya iPhone Inter ini posisinya di mana dalam hukum kita, dan apakah yang terjadi hari ini udah sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang ada di Indonesia? Karena kalau negara mau menertibkan, gue setuju-setuju aja cuy. Kalau mau di stop pun juga kami ini sebagai seller juga siap gitu loh. Jangan dipikir gue bikin video ini hanya untuk alih-alih untuk mempertahankan ceruk barang Inter. Enggak, negara mau tegas dengan persoalan gadget Inter fine, tapi kalau mau menertibkan harus lurus dari hulunya, bukan tembak langsung ke hilirnya. Kalau langsung ke hilirnya artinya kau bukan menegakkan hukum lagi bos, kau cuma cari cuan receh dari aturan yang kau buat-buat sendiri. Kalau kita mau jujur dan objektif, kita harus mulai dari satu pertanyaan besar. Sebenarnya di mata hukum nasional, iPhone Inter atau handphone internasional ini posisinya di mana? Yang sering keliru dipahami publik adalah persoalan iPhone Inter itu bukan soal merek, bukan juga soal iPhone-nya atau barangnya, tapi soal bagaimana barang itu masuk ke Indonesia dan bagaimana status jaringannya. Jadi masalahnya bukan hitam putih cuy, tapi terbagi ke beberapa pihak yang memiliki aturan yang berbeda. Secara garis besar ada 3 pihak penegak hukum yang berkaitan langsung dengan iPhone Inter atau barang internasional ini cuy. Yang pertama pihak kepabeanan. Dalam aturan resmi kepabeanan, setiap barang impor wajib masuk melalui jalur resmi dan bayar bea masuk serta pajak. Kalau prosedur ini nggak dipenuhi, maka barang tersebut dianggap ilegal secara administratif negara. Kata kuncinya di sini adalah administratif. Artinya pelanggarannya berada di wilayah bea cukai. Karena yang dipersoalkan adalah proses impor di pintu masuk negara. Bukan soal barang itu dijual di pasar, apalagi soal pemilik di ujungnya. Nangkep ya sampai sini. Yang kedua, IMEI yang diatur oleh Kominfo. HP yang IMEI-nya nggak terdaftar, emang nggak bisa akses jaringan seluler. Kita semua tahu itu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah HP itu masih bisa dipakai walau connect ke Wi-Fi. Dan yang paling penting, kepemilikan HP tanpa IMEI yang terdaftar itu nggak bisa dipidana cuy. Yang diblokir adalah akses jaringannya, bukan orangnya. Jadi sanksinya bersifat teknis dan administratif, bukan kriminal.
Yang ketiga, baru kita bicara soal pidana. iPhone Inter itu bisa masuk ranah pidana kalau ada unsur tertentu. Misalnya penyelundupan yang terorganisir, pemalsuan dokumen, penadahan. Dengan syarat ya pelakunya harus tahu dan berniat bahwa barang itu hasil kejahatan gitu loh. Masalahnya dalam praktiknya di lapangan, penjual dan store kecil di daerah-daerah dan user hampir selalu nggak memenuhi beberapa unsur yang gue sebutin tadi cuy. Mereka ini bukan bagian dari penyelundupan, nggak mengurus dokumen impor, dan nggak standby di pintu masuk negara gitu loh. Nah disinilah yang sering gue bilang ke teman-teman gue bahwa ini terjadi lompatan logika yang ngawur gitu loh. Sekarang kita coba masuk ke pertanyaan selanjutnya cuy. Pertanyaannya adalah idealnya negara yang beres itu harusnya bertindak seperti apa sih cuy? Kalau negara berjalan lurus dan konsisten, hal-hal seperti ini penanganannya sederhana cuy, dan harusnya dimulai dari hulu cuy, bukan dari ujung rantai. Sama seperti narkoba, nggak akan ada yang mengkonsumsi narkoba kalau nggak ada barangnya. Kenapa angka pengguna aktif narkoba selalu meningkat setiap tahunnya? Karena barangnya ada gitu loh, dan tersedia, dan yang paling penting masih ada yang jual. Mau gimana? Itu kenapa pengguna narkoba cuma diwajibkan rehab dan pengedar baru dihukum penjara gitu loh. Meski kenyataannya hal beginian masih dibuat mainan sama beberapa oknum ya. Balik lagi ke iPhone Inter. Yang wajib ditekan itu bagian hulu cuy. Apa itu? Yaitu jalur impor ilegal, oknum di bandara atau pelabuhan, dan distributor bayangan yang bermain di balik layar. Di bagian tengah, negara harusnya mengatur edukasi pasar, sosialisasi aturan IMEI, dan menyediakan masa transisi dan mekanisme registrasi yang jelas. Lalu kita masuk ke bagian hilir yang justru perlu dilindungi adalah penjual kecil, pembeli awam, dan UMKM gadget yang mau berjualan di pasar domestik. Masalah muncul ketika logika ini dibalik cuy. Ketika hulu nggak beres karena isinya cuma pemain kelas kakap gitu ya, yang punya relasi dekat dengan oknum berseragam, tapi yang dikejar justru hilirnya cuy. Dan kalau negara menyentuh hilir tanpa membereskan hulu, itu bukan penertiban namanya, bukan juga penegakan hukum. Itu cuma upaya tebang pilih dengan memindahkan risiko besar ke rakyat kecil. Lalu muncul lagi pertanyaan besar selanjutnya, kenapa penindakan ini nggak seragam gitu loh? Kalau emang ilegal, ditindak dong secara menyeluruh, secara nasional skalanya gitu kan. Kenapa daerah A jualan Inter aman, daerah B abu-abu boleh jualan kalau nggak ketahuan, daerah C dicekal sampai ada upaya penggerebekan dan lain-lain. Kalau suatu barang dianggap ilegal secara nasional, logikanya harusnya penegakannya itu secara serentak cuy, berbasis aturan yang tertulis, yang jelas, dan punya SOP yang sama di seluruh wilayah. Tapi fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda cuy. Kalau kita bicara teori hukum dan tata negara, kondisi seperti ini jelas bahaya banget cuy. Pertama, karena melanggar asas kepastian hukum. Kedua, melanggar prinsip equality before the law. Dan ketiga, membuka ruang yang sangat besar untuk diskresi liar. Dan di mana ada diskresi liar, di situ selalu ada potensi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Gue nggak nuduh, gue cuma menjelaskan logika hukum dan tata kelola negara. Lalu di posisi ini peran seharusnya di mana bang? Idealnya ya balik lagi aja ke fungsi utama gitu loh, bahwa itu penegak hukum pidana. Ini bukan gue yang ngomongin, tapi itu adalah arsitektur sistem hukum di mana-mana. Jadi bisa masuk kalau emang ada unsur pidana gitu loh, bekerja berdasarkan laporan dan bukti, dan koordinasi dengan bea cukai dan kominfo. Yang jadi masalah adalah ketika mengambil alih ranah administratif cuy. Dan sialnya penindakannya dilakukan secara tidak merata, dan dasar hukumnya lemah dan multitafsir. And my point is, itu penegak hukum pidana, bukan penegak hukum administratif. Dan kalau situasi ini dibiarkan cuy, dampaknya jelas. Pedagang kecil jadi takut, pasar jadi rusak, dan kepercayaan publik terhadap hukum semakin menurun. Dan ujung-ujungnya siapa yang rugi? Ya pemerintah sendiri. Ini bukan sekedar soal iPhone cuy, ini soal negara yang hadir setengah-setengah. Aturannya ada tapi penegakannya timpang. Hukum dipakai tapi nggak konsisten. Yang kuat sering lolos, yang kecil justru ketangkep. Dan kalau ini terus-terusan terjadi cuy, rakyat kecil makin nggak percaya sama hukum. Aparat terseret sentimen negatif, dan pemerintah pusat ikut kena getahnya. Padahal semua ini bisa dicegah kalau negara mau serius beresin ini dari hulunya. Dan buat gue kesimpulannya sangat-sangat sederhana cuy. iPhone atau jenis handphone jenis apapun yang garansi internasional itu masalah administratif, bukan kriminal massal, bukan pidana. Nggak sama tuh kayak narkoba dan barang ilegal lain yang masuk dalam KUHP dan undang-undang pidana lainnya, nggak sama. Penjual dan pembeli kecil iPhone Inter bukanlah target ideal penegakan hukum. Penindakan yang nggak seragam semacam ini hanya akan menjadi bom waktu kepercayaan publik. Dan negara yang sehat seharusnya menindak jalur, bukan korban dari sistem yang abu-abu. Jawaban jujurnya harus gue sampaikan di awal gitu ya.
iPhone Inter itu bisa ilegal tapi nggak otomatis ilegal cuy. Nah gimana tuh maksudnya bang? Secara konsep iPhone Inter atau garansi internasional adalah barang impor non resmi cuy. Artinya yang dipersoalkan bukan merek iPhone-nya, bukan juga fungsi barangnya, tapi jalur masuknya ke Indonesia. Jadi problem utamanya ada di prosedur impor, bukan di barang itu sendiri. Karena itu, status iPhone Inter atau handphone apapun itu pada dasarnya adalah masalah administratif, bukan otomatis masalah pidana seperti yang gue jelaskan di bagian sebelumnya. Lalu kapan HP Inter itu bisa benar-benar dianggap jadi ilegal? HP Inter baru masuk kategori ilegal kalau terbukti masuk ke Indonesia tanpa melalui prosedur kepabeanan yang jelas. Gak bayar bea masuk dan pajak atau ada unsur penyelundupan. Tapi sebaliknya, HP Inter tidak otomatis ilegal kalau barang itu udah di tangan store kecil dan user. Karena apa? Karena penjual kecil nggak akan tahu jalur masuknya ke Indonesia sejak awal. Sejak awal. Dan nggak ada bukti juga bahwa penjual atau pembeli ikut terlibat dalam proses penyelundupan. Poin krusialnya adalah kepemilikan itu nggak sama dengan penyelundupan dan negara hukum harusnya paham betul atas perbedaan ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting cuy, yaitu pasal-pasal hukumnya. Karena lo tau gue cuy, gue gak mungkin bicara tanpa data dan riset yang komprehensif gitu loh. Yang pertama dari Undang-Undang Kepabeanan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95. Di dalamnya ada pasal 102 yang bunyinya kurang lebih bahwa setiap orang siapapun itu yang dengan sengaja menyelundupkan barang impor dapat dipidana. Kata kuncinya jelas, menyelundupkan. Artinya harus ada perbuatan aktif dan harus terbukti terjadi di pintu masuk negara, seperti bandara maupun pelabuhan. Karena itu pasal ini secara logika hukum adalah domain pihak yang mengurusi administrasi negara, yaitu Bea Cukai. Bukan arogan yang gagah-gagahan menyasar toko kecil HP bekas atau penjual kecil di hilir gitu loh, dan user langsung dari iPhone Inter itu sendiri gitu loh. Salah sasaran Pak Anda. Pasal kedua yang sering muncul adalah diksi penadahan, yaitu pasal 480 KUHP. Isinya sederhana, membeli atau menjual barang hasil kejahatan dengan pengetahuan bahwa barang tersebut hasil kejahatan dapat dipidana. Masalahnya HP Inter itu nggak otomatis merupakan barang hasil kejahatan cuy. Impor tanpa bayar pajak itu adalah pelanggaran administratif sekali lagi ya, bukan kejahatan umum seperti pencurian ataupun perampokan. Dan yang lebih penting, unsur mengetahui dalam diksi pasal penadahan itu sangat sulit dibuktikan cuy pada penjual kecil ataupun pembeli yang awam. Gimana coba ngebuktiinnya? Karena itu secara hukum penggunaan pasal penadahan untuk kasus HP Inter secara massal sebenarnya lemah dan problematik cuy. Lalu kita bicara soal IMEI yang diatur oleh Kominfo. HP yang IMEI-nya nggak kedaftar emang akan diblokir dari jaringan seluler yang ada di Indonesia cuy. Kita tahu semua akan hal itu. Tapi kalau kita bicara soal konteks pidana, nggak ada satu pasal pun ya dari pasal pidana yang mengatur bahwa penjual dan pembeli HP itu bisa ditangkap, dibawa ke kantor dan menggunakan metode seperti menginterogasi maling. Kalaupun ada sanksi, sanksinya itu bersifat teknis dan administratif, bukan pidana. Jadi yang perlu gue tegaskan di sini adalah IMEI diblokir itu bukan berarti barangnya ilegal cuy. Dan juga bukan berarti pemiliknya bisa dipidana. Sayangnya di lapangan sering terjadi kesalahan logika. IMEI mati dianggap ilegal, barang Inter langsung dianggap pidana, dan penjual HP Inter diposisikan seolah-olah penyelundup. Lo tau gak cuy, rintihan teman-teman gue yang jualan HP Inter baru kali ini jual gadget udah kayak jualan sabu gitu loh. Deg-degannya sama. Padahal IMEI itu soal jaringan, kepabeanan itu soal pajak dan jalur impor, dan pidana itu soal niat serta perbuatan. Negara hukum nggak boleh mencampur adukan semua unsur hukum ini jadi satu. Semua punya kamarnya sendiri-sendiri dan semua punya ranah dan kebijakannya masing-masing. Hukum administratif negara ditangani oleh lembaga administratif pula, bukan gitu loh. Contohnya Bea Cukai, Ditjen Pajak, Kominfo, OJK, Pemda itu lembaga administratif. Lalu sekarang pertanyaannya, idealnya negara menyikapi hal ini tuh seperti apa? Kalau negara konsisten dan lurus, harusnya yang ditangkap dan ditindak itu ya importirnya. Kenapa barang itu bisa masuk ke Indonesia? Beresin bandara dan pelabuhannya, mengedukasi pasar dan bikin aturan transisi yang jelas. Bukan justru beberapa oknum aparat datang ke toko kecil, melakukan sweeping acak dan menafsirkan pasal sesuka hati dia. Ini bukan lagi penegakan hukum mas, ini kekacauan regulasi. Dan naasnya Anda ini tertawa riang atas kekacauan ini. Kacau Anda ini emang. Dan kalau ada yang bilang ya terang aja diincer orang ilegal kok, Dek.
Pakai logikamu untuk menjawab pertanyaanku ya. Ini bukan soal boleh atau tidak ditertibkan, tapi siapa yang seharusnya ditertibkan lebih dulu, jalur impor di hulu atau pedagang kecil di hilir? Dan kalau emang ilegal secara nasional, kenapa pendidikannya nggak meluas secara nasional skalanya? Penindakan di hilir adalah penindakan yang salah sasaran. Yang ilegal itu jalurnya, bukan barangnya. Yang bermasalah itu hulunya, bukan pedagang kecil dan pembelinya. Di titik ini gua nggak lagi ngomong soal iPhone, gua ngomong soal cara negara hadir di tengah warganya. Kalau negara mau menertibkan gua setuju, kalau negara mau menegakkan hukum gua juga dukung gitu loh. Tapi penegakan hukum harus tepat sasaran, konsisten dan adil. Karena yang ilegal itu jalurnya bukan barangnya. Yang harus diberesin lebih dulu itu hulunya, bukan pedagang kecilnya dan pembelinya. Dan kalau hukum ditegakkan dari atas ke bawah, pasar akan rapi. Tapi kalau hukum ditegakkan dari bawah ke atas, yang rusak bukan cuma pasar, public trust juga ikut runtuh. Sebagai pedagang kecil, gue cuma minta satu hal, yaitu kepastian. Biar kami tahu mana yang boleh dan mana yang enggak gitu ya. Biar kami ini bisa cari makan, bisa cari nafkah juga tanpa rasa takut gitu loh, yang lahir dari aturan yang abu-abu. Gue gak sedang menyerang siapapun, gue cuma berharap negara jangan sampai salah sasaran. Karena negara yang kuat bukan negara yang galak sama rakyat kecil, tapi negara yang tegas dan adil dari hulunya. Dan hukum itu bukan buat menakut-nakuti Pak, tapi buat memberi rasa adil kepada rakyatnya.